Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, afiat, baik insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di episode kali ini pemirsa Sinpo TV, Pak Ustadz, kita akan ngobrol terkait dengan yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Nah, apa yang coba ingin disampaikan ataupun diajarkan dari kalimat ini Pak Ustadz tadi, yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, alhamdulillah memuji dan bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan semoga kita semua menjadi umat yang istiqomah di jalan yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan kita yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang satu kalimat yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Maksudnya apa? Bahwa setiap kita ini sudah, kalau bahasa orang kampungnya, sudah ditakar. Nah, bahwa kita ini ada sesuatu yang sudah ditakar oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam menjalani kehidupan ini kan berproses. 40 hari pertama dalam kandungan ibu masih berupa nutfah. Kemudian 40 hari kedua berupa alaqah atau darah. Kemudian 40 hari ketiga berupa mudghah atau daging. Nah, setelah 40 hari 3 kali artinya 120 hari atau 4 bulan dalam kandungan, itu summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Maka janin 4 bulan dalam kandungan ibu kita ini, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin itu. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan Allah memerintahkan untuk mencatat 4 hal untuk yang akan dijalani oleh calon jabang bayi ini tadi. Yaitu yang pertama bikat birizkihi, untuk mencatat rizkinya. Maka rezeki orang itu sudah ditakar oleh Allah sejak 4 bulan dalam kandungan. Artinya sudah ditentukan oleh Allah sejak 4 bulan dalam kandungan. Nah, rezeki itu tidak hanya konotasi tentang materi saja, tidak. Kesehatan itu ya rezeki, pasangan hidup itu ya rezeki, lingkungan yang nyaman itu ya rezeki, dan materi juga tentunya rizki. Nah, itu semua sudah ditentukan oleh Allah bahwa nanti kita akan tinggal di mana, kita dapat rezeki itu jalannya seperti apa, nanti kita berpasangan hidup dengan siapa, itu sudah ditakar oleh Allah. Dan biar kayak apa orang kerja, tidak akan tertukar. Kalau dalam bahasa orang kampung itu, kalau memang jatahnya segelas, biar dia kerja itu dibela-belain, nggak inget apa-apa, nggak inget waktu, nggak inget, ya tetap segelas-segelas juga. Karena memang takarannya sudah segitu. Maka yang sudah tertakar nggak bakal tertukar. Kemudian yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat saat kandungan dalam 4 bulan itu, wa ajalihi, ajalnya, kematiannya. Nanti ia akan meninggal di mana, di usia berapa, penyebabnya apa, itu semuanya sudah dicatat oleh Allah. Kalau memang belum waktunya ajal, walaupun itu secara akal manusia kayaknya orang itu sudah tidak tertolong, tapi nyatanya kalau memang belum ajalnya, dia akan sehat kembali. Ada orang yang kelihatannya sehat, seger buger, tapi kalau memang ajalnya sudah ditentukan, justru ya dia yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang ada orang bercanda itu,
ada seorang dokter menvonis pasiennya hanya hitungan bulan, ternyata yang diambil duluan malah dokternya. Nah ini kan memang ajal itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakar oleh Allah. Orang itu akan diberi umur berapa, sudah ditakar oleh Allah. Yang nggak akan tertukar itu tadi. Kemudian wa amalihi, amalnya. Kemudian yang keempat, wa syakiyun am sa'idun. Apakah orang itu termasuk orang yang gagal atau orang yang sukses, orang yang terpuji atau tercela, semuanya udah ada catatannya, udah ada takarannya, dan itu sudah diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat untuk ditentukan saat 4 bulan dalam kandungan. Lalu kalau memang semua sudah dicatat, apakah manusia tidak perlu berikhtiar? Ya tidak seperti itu. Kalau dalam khazanah keilmuan kita itu kan ada iman, ada rukun iman yang keenam, yaitu percaya dengan qada dan qadar itu loh. Lah qada dan qadar itu kalau bahasa kitanya sering nyebutnya takdir. Lah takdir itu yang disebut dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lah takdir itu dibagi menjadi 2, Mbak Tiara. Ada namanya takdir yang takdir mubrom. Takdir mubrom itu ketentuan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Ini tidak ada hubungannya dengan ikhtiar manusia. Takdir mubrom itu misalnya kelahiran, kematian, itu sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Lah, ada takdir yang namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu ketentuan yang ditentukan oleh Allah kepada setiap manusianya, tetapi Allah menyertakan ikhtiar bagi manusia tersebut. Misalnya kepandaian, kekayaan, ini kan udah ditentukan oleh Allah, tapi Allah melibatkan si hamba tersebut untuk berikhtiar. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd, Allah sampaikan begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah ma biqaumin, keadaan satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri. Artinya ini yang berkenaan dengan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu segala sesuatu yang ada dalam diri kita, tapi Allah melibatkan kita sebagai makhluk yang mendapatkan takdir ketentuan itu untuk berikhtiar. Lah kalau yang takdir mubrom itu takdir yang sudah ditentukan oleh Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Itu manusia berikhtiar, enggak ikhtiar, itu memang sudah ada ketentuan atau sudah ada jatahnya, sudah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita terlahir dalam keadaan fisik seperti ini, kita juga enggak berikhtiar, kita enggak minta kok tangan ini, kita enggak ikhtiar, tetapi untuk merawatnya, merawat anggota badan ini supaya bisa berfungsi seperti semestinya, inilah yang disebut dengan mu'allaq. Kalau mubrom itu memang sudah ketentuan dari Allah, takaran atau bahasa gampangnya itu jatah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk menjaga ketentuan, menjaga takaran dari Allah itu dibutuhkan ikhtiar kita semua. Dan yang terjadi di kita itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Bahwa tidak ada seapapun kejadian, sekecil apapun kejadian yang menimpa kita ini, kecuali semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi tadi, ketentuan Allah yang terjadi di kita itu ada yang kita tidak bisa mengganggu gugat sama sekali, tapi ada yang melibatkan memang ikhtiar kita untuk memperbaiki atau menjaga sesuatu yang ditentukan oleh Allah dalam takdir mubromnya itu tadi. Lah, dengan kita menyadari sesuatu yang tertakar, tidak tertukar ini, sehingga kita ada ketenangan dalam diri kita, ada ketabahan dalam diri kita dalam menjalani proses. Atau kita tidak terlalu khawatir ketika mempunyai sesuatu. Kita ini kan terkadang saat ini ada ketakutan, yang ketakutan itu kalau ditanya tidak begitu jelas sumber ketakutan itu. Tapi yang jelas ketakutan itu terkadang takut kehilangan sesuatu yang sudah ada di tangan kita. Orang yang berkuasa takut kekuasaannya hilang. Orang yang berharta takut hartanya hilang. Orang yang bekerja takut kerjaannya hilang. Ini kan ya sebetulnya sih manusiawi, tapi dengan mengimani qada dan qadar itu tadi,
bahwa sesuatu yang tertakar tidak akan tertukar, ketakutan itu tidak akan berlebihan. Lah, orang yang ketakutan dengan berlebihan itu terkadang sampai melakukan hal-hal yang di luar batasan yang dibenarkan dalam aturan syariat agama maupun dalam aturan berbangsa dan bernegara. Kemudian dengan mengimani atau dengan menyadari qadha dan qadar bahwa yang tertakar tidak bisa tertukar itu, kita akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita meminta, kita dikaruniai anggota badan yang selengkap ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita hanya tinggal diamanai oleh Allah untuk menjaga anggota badan ini dengan sebaik-baiknya. Tanpa kita meminta kepada Allah, aliran nafas kita berjalan dengan lancar, aliran darah kita berjalan dengan lancar. Kita bangun tidur nggak pernah meminta nafas supaya lancar, aliran darah supaya lancar. Ini adalah ketentuan dari Allah, jatah dari Allah, takaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya tinggal merawatnya dan mensyukurinya. Kemudian dengan mengimani ini juga untuk mengurangi tadi di awal sebetulnya sudah sampaikan, mengurangi rasa takut dan kekhawatiran yang berlebihan. Jangan sampai ketakutan kita, kekhawatiran kita ini menyebabkan kita menjadi hamba Allah yang menghalalkan segala cara supaya yang dikaruniakan oleh Allah itu tetap ada di dalam diri kita. Padahal kalau memang Allah sudah berkehendak, semuanya akan diambil oleh Allah. Tapi kalau Allah berkehendak memberi, walaupun kita tadi misalnya tanpa meminta, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan memahami qadha dan qadar bahwa yang tertakar tidak tertukar, insya Allah keimanan kita akan makin menguat dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga pemirsa Sinpo TV. Kami akan kembali usai jeda ngobrol terkait dengan yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di mana di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Di segmen awal tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz apa saja yang kemudian sudah ditentukan oleh Allah ya Pak Ustadz. Mulai dari rezeki yang bukan hanya dari sisi material, melainkan juga dari kesehatan, dari fisik, dari waktu, keluarga, pasangan, dan banyak hal lainnya. Seperti itu. Nah yang lainnya juga adalah terkait dengan ajal ataupun kematian. Nah yang lain yang ditentukan oleh Allah yang sudah tercatat adalah terkait dengan amal, dan juga gagal atau suksesnya ya Pak Ustadz ya. Tadi takdir dibagi menjadi dua ya Pak Ustadz. Ada takdir mubrom yang tidak bisa diganggu gugat nih, mulai dari kelahiran, begitupun dengan kematian. Tapi ternyata ada juga takdir mu'alak yang bisa dirubah dengan sesuai dengan ikhtiar ya Pak Ustadz ya. Atau upaya yang dilakukan kita sebagai umat manusia untuk tentunya dalam merubah hidup kita gitu ya Pak Ustadz ya. Nah lalu gimana caranya Pak Ustadz agar kita percaya gitu ya Pak Ustadz bahwa rezeki itu udah ada sesuai porsinya loh, sudah ada loh yang mengatur kayak gitu. Biar apa ya Pak Ustadz, biar dalam menjalankan ikhtiarnya kita tetap maksimal, tapi di satu sisi kalau emang belum dapat kita nggak kecewa-kecewa banget pada saat itu. Gimana Pak Ustadz? Iya baik Mbak Tiara, juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, ada ayat Al-Quran bunyinya begini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam raya ini, rizkinya, kebutuhannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu akan selalu memberi apa yang kita butuhkan, tapi tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Sebetulnya yang kita butuh itu enggak banyak. Cuman yang banyak kan kepengenan kita, inginnya kita. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, itu enggak seberapa kok. Nah, kita sampai pontang-panting nggak karuan, kalau dalam bahasa orang kampung itu ngitungin huruf P kebanyakan,
pergi pagi, pulang petang, pulang sore, pulang dan seterusnya. Itu gara-gara hanya untuk memenuhi keinginan sebetulnya, bukan kebutuhan. Seandainya kita bisa bertawakal dengan hak tawakkuli sebenar-benarnya takwa, tapi tawakal bukan berarti ia tidak mau ikhtiar, bukan. Rasulullah itu pernah memarahi seorang sahabat yang hanya tawakal tapi tidak ikhtiar. Ketika beliau sedang duduk halaqah dengan para sahabat yang lain, tiba-tiba ada yang datang langsung nimbrung di situ, kemudian ditanya oleh Rasul, "Wahai fulan, kamu datang ke sini jalan kaki apa bawa kendaraan?" "Bawa kendaraan ya Rasul." "Terus kendaraanmu udah diamankan?" "Saya udah pasrahkan, saya tawakal pada Allah." Kemudian sahabat itu, "Kamu keluar. Amankan dulu kendaraanmu," artinya ikhtiar dulu, baru tawakal pasrah pada Allah. Kalau kendaraan itu udah dikunci, diparkir di tempat yang benar, kok ternyata Allah berkehendak lain, nah ini yang baru tawakal. Belum dikunci, kunci kalau perlu masih ngegantung lah, kok tawakal, itu bukan tawakal namanya. Lah kemudian dalam keseharian kita juga begitu, dalam mencari rizki itu memang Allah sudah menentukan rizki kita. Cuman kita memang tidak tahu ukuran rizki kita seberapa, kita tidak tahu. Tetapi kita diwajibkan untuk terus ikhtiar. Tadi Mbak Tiara bilang, kalau kita sudah tahu takaran, walaupun kita tidak tahu pasti ya, takaran rezeki kita, tapi kita tahu bahwa rezeki itu sudah dijamin. Kalau berhasil kita ya tidak nyombong, wong ini memang udah takarannya segini. Ketika gagal kita juga tidak langsung putus asa. Wong misalnya yang kita harap seember kok ternyata dapatnya cuma segelas umpama. Tapi yakin tetap akan dijamin oleh Allah. Saya pernah ketika duduk itu ngelihat cecek. Cecek itu binatang merayap, sementara makanannya binatang terbang. Itu kalau difikir secara akal logika, kayaknya cecek itu nggak bisa makan. Nggak mungkin dia bisa ngejar nyamuk. Tetapi ketika Allah akan memberi rezeki kepada cecek, ya cecek yang nyamperin nyamuk, nyamuk yang nyamperin cecek. Akhirnya ya itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kadang begitu. Kita bela-belain sampai datang ke satu tempat, sampai mengajukan pengajuan begini-begini, tapi ternyata gagal. Tapi ketika Allah sudah akan memenuhi kebutuhan kita, rezeki itu yang didatangkan oleh Allah untuk kita. Saya sudah sering mendengar cerita dari seseorang teman, ketika dia itu 3 anaknya itu kuliah dalam waktu yang bersamaan. Itu secara logika kayaknya penghasilan saya nggak cukup. Dengan biaya kuliah yang begitu besar luar biasa di kampus yang cukup ternama di Indonesia ini, dia bilang kayaknya secara akal nggak cukup. Tetapi wallahu alam bisawab caranya seperti apa, saya juga nggak tahu, kata bapak tersebut. Setiap kali anak saya meminta transfer untuk biaya kuliahnya, Allah sudah siapkan itu rezeki. Tapi begitu anak saya itu 3-3-nya kuliah selesai, yaitu kayaknya itu Allah sudah tidak memberi lagi. Artinya dalam bahasa lain, Allah itu sudah menjamin apa yang kita butuhkan, tapi tidak menjamin apa yang kita inginkan. Dengan ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kita hanya diwajibkan untuk ikhtiar. Kalau dalam bahasa nasihat biasanya itu ada ngomongan begini, rezeki itu jatah, kerja itu ibadah. Rezeki itu sudah dijatah oleh Allah. Memang segini ya segini, tetapi kita bekerja ini adalah ibadah. Salah satu nilai dari ibadah yang luar biasa. Ada satu hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadis, itu Rasulullah sampaikan begini. Ada seseorang yang pada sore harinya itu mendapatkan ampunan yang luar biasa dari Allah karena kelelahannya dia dalam bekerja. Kemudian pernah Rasulullah SAW itu ketika bersalaman dengan seseorang yang tidak terkenal di masa itu, beliau tiba-tiba cium tangan orang tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasul, itu siapa? Kok sampai engkau cium tangan ke orang tersebut?" Rasulullah menjawab, itu orang yang di tangannya, kalau bahasa orang Jawa dulu, kapalen. Ini di tangannya itu ada bekas dia bekerja keras. Itu artinya Rasulullah itu sangat mengapresiasi orang yang berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai beliau Rasulullah itu mencium tangan orang tersebut. Dan Rasulullah mengatakan bahwa tangan inilah yang menyebabkan orang itu akan memperoleh ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan memenuhi kebutuhan tentang rizki yang dalam konotasi untuk kebutuhan ma'isyah sehari-hari itu tadi. Jadi sesuatu yang dijamin oleh Allah
insya Allah akan disediakan oleh Allah. Tetapi wajib bagi kita untuk ikhtiar. Jadi ada ungkapan tadi, rezeki itu jatah, tapi kerja itu ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya situasinya Pak Ustadz ketika bekerja ya Pak Ustadz ya, ketika bekerja dengan posisi yang sama gitu ya Pak Ustadz, tapi ternyata punya hasil yang diperoleh tuh antara A dan si B ini berbeda. Bagaimana sikap kita menanggapi, mungkin di sini posisinya kita yang berbeda ya Pak Ustadz ya, dengan usaha ataupun upaya yang telah sama. Nah, bagaimana sikap kita agar kita tetap bersyukur terhadap rezeki yang memang sudah ada porsinya kok dari Allah, dan mungkin menyadarkan kita bahwa rezeki ini bukan hanya sekedar materi, mungkin ada rezeki-rezeki lain yang sebenarnya orang lain tidak memperoleh tapi kita punya loh. Tapi pada saat itu kita nggak ngeh aja Pak Ustadz, karena mungkin ada rasa iri atau rasa cemburu itu Pak Ustadz. Baik, begini Mbak Tiara, memang kadang dengan teman sejawat orang timbul hasut itu memang dari teman yang searah. Kalau yang tidak searah tidak akan timbul hasut. Biasanya ya kalau guru ya sama guru, PNS sama PNS, kalau perlu ustadz sama ustadz. Pokoknya orang yang searah punya tujuan yang sama, tapi ternyata punya hasil yang berbeda, ini terkadang timbul hasutnya. Itu yang banyak terjadi. Makanya hasut ini termasuk sifat yang berbahaya. Lalu bagaimana untuk menyikapi ini? Tadi Mbak Tiara bilang bahwa rezeki itu tidak selalu konotasinya dengan materi. Mungkin teman kita yang gajinya sama dengan kita, sama persis. Kita tahu kok slip gajinya, tapi kenapa kok kita lihat di rumahnya, mungkin dia ikhtiarnya lebih keras. Kita mungkin hanya ngandelin dari kerja, habis kerja pulang, leha-leha, main hibur, scroll media sosial. Dia sama-sama scroll media sosial, tapi dia mencari rezeki di situ. Bisa jadi. Bisa jadi dia itu ikhtiarnya lebih keras daripada kita. Mungkin dia sebelum berangkat sambil nyalain ojek online, akhirnya bensinnya terbayar, kemudian sarapannya terbayar. Sementara kita hanya ngandelin dari gaji. Kemudian ketika dia pulang bisa jadi nyalain aplikasi ojek online-nya lagi. Ini bisa jadi. Kita tidak tahu bahwa orang itu diberi oleh Allah berdasarkan dengan tingkat, kalau dalam bahasa fikihnya itu as-sawab ala qadri ta'ab. Allah itu akan memberi disesuaikan dengan tingkat usaha dari orang tersebut. Maka ketika kita yang zahirnya kelihatannya sama tapi hasilnya berbeda, mungkin bisa jadi ia punya sesuatu yang kita tidak tahu yang berbeda dengan kita. Kemudian yang kedua, unzur ila ma asfala minkum fi umurid dunyakum. Cobalah sekali-kali jangan melihat ke atas terus dalam urusan dunia. Biar kita ini bisa bersyukur. Kalau kita bekerja, dengan teman kita bekerja, kalau hasilnya berbeda, alhamdulillah masih punya kerjaan. Betapa banyak orang yang dulu sealumni, seangkatan dengan saya, sampai sekarang belum menemukan kerjaan yang layak dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu insya Allah kita tetap bisa nerimo, bisa syukur. Kalau teman kita mungkin punya pemasukan banyak, bisa jadi memang dia pengeluaran butuhnya juga lebih banyak daripada kita. Atau mungkin dia secara materi memang jumlahnya lebih banyak, tapi mungkin kesempatan untuk kumpul keluarganya, kesempatan untuk bisa melihat tumbuh kembang putra-putrinya tersita. Jadi sebetulnya yang diberikan oleh Allah ketika kita memahami bahwa rezeki itu bukan hanya soal tentang materi, tetapi soal yang lainnya, dihindarkan dari kemaksiatan, dihindarkan dari penyakit, dihindarkan dari lingkungan yang tidak kondusif, itu semua juga bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semuanya itu sebetulnya sudah tertakar, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak perlu hasud, tidak perlu iri dengan yang diberikan oleh orang lain. Dia mungkin takarannya lebih besar daripada kita karena memang dia kebutuhannya dan ikhtiarnya lebih besar daripada kita. Lah kalau kita kok ngiri, berarti kita seakan-akan menentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah menghendaki hambanya ini berbeda-beda agar supaya terjadi saling membantu, saling melengkapi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga pemirsa Sinpo TV. Semoga Islam Penuh Cinta kali ini bisa bermanfaat. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.